Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang, Ki Mbak. Bagus Wijaya ya. Ini teman-teman semua, teman-teman media mistik semuanya, kita kedatangan lagi Ki Bagus Wijaya. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai prank petuk nih Ki. Prank petuk? Iya. Oke, Nah, mungkin nggak apa-apa. teman-teman media mistik di luar sana ada yang nggak paham ya, atau mungkin malah baru mendengarnya. Apa sih Ki prank petuk itu sebenarnya apa? Kalau saya sendiri, ya prank petuk sebenarnya sudah booming lah. Ya, kalau dikatakan booming itu banyak yang sudah mengenal. Jadi banyak yang sudah tahu. Tapi mereka kebanyakan juga ada yang nggak tahu prank petuk itu yang asli itu seperti apa, itu banyak yang bingung. Nah, ini Mbaknya awam atau sudah tahu sebenarnya? Awam, saya di sini juga Oke, prank berarti petuk. prank petuk itu gini. Bambu, ya, prank kan bambu ya, Iya. bambu. Kalau cabangnya menghadap ke atas itu wajar atau normal, ya. Oke. Ini seperti ini, seperti ini. Namun ketika ada fenomena itu petuk artinya adalah bertemu, ya. Jadi ini prank. Nah, ini saling bertemu seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau ada kan teman-teman ditampilkan aja gambarnya gitu aja ya. Oke, Nah, itu yang dimaksud dengan prank petuk. Saling bertemunya cabang, dan itu kalau dalam alam itu unik dan tidak wajar. Nah, itu yang namanya prank petuk gitu, Mbak. Asal muasalnya berarti Ya dari alam. Oh, Begitu, bukan buatan manusia. Jadi banyak juga di luaran sana orang yang seolah-olah dia membuat sendiri gitu loh, Mbak. ya, Membuat prank itu ada yang dari kecil sudah gitu. bengkokkan. Tetap itu bukan buatan alam, nggak bisa. Tapi terlihat perbedaannya apa enggak Ki? Sangat jelas gitu. Bahkan ada yang dilem, ada yang dikasih pasak begitu biar nempel, ada semacam itu. Ada yang ukir-ukiran juga. Oh iya. Berarti asal muasalnya dari bambu biasa ya Bambu Ki, ya? biasa yang berubah semacam itu dari alam, dari sananya gitu. Kalau saya sendiri gini, memang sesuatu yang unik dari alam, terkadang itu juga menyimpan atau menghimpun energi dari alam yang besar. Makanya tidak aneh kalau prank petuk, Mbak tahu nggak kisaran harganya berapa? Yang asli? Kurang tahu Ki, Kurang berapa tahu ya. kira-kira. Oke, jadi gini, kalau untuk bambu petuk yang asli, katakanlah itu ada sampai miliaran, Mbak. Yang mencari, saya berani membayar 1 miliar kalau Anda bisa mendatangkan bambu petuk. Untuk yang asli ya Ki ya? Betul. Jadi kenapa banyak orang yang menipu di luar sana, membuat seolah-olah itu adalah bambu petuk, kemudian wujudnya dijadikan bambu petuk, ya tadi untuk unsur ekonomi sebenarnya. Tergiur sama harganya yang tinggi. Betul. Berarti ya Ki ya? Tapi ketika bambu petuk yang asli itu pasti mereka harus dites-tes. Tesnya pun aneh-aneh kadang, Mbak. Untuk mengetes keaslian dari bambu petuk itu. Ya orang yang percaya lah ya. Karena saya sendiri sampai saat ini untuk bambu petuk yang asli memang dari alam susah dicarinya, sangat susah sekali. Begitu. Untuk ngetesnya ini yang unik. Terkadang bambu petuk itu kalau ditaruh di atas tempat usaha, usahanya laris. Oh iya. Disimpan di rumah, orangnya kaya. Disimpan di rumah ataupun pokoknya disimpan pokoknya. Orangnya bisa terlindungi, bisa kebal. Itu ada yang semacam itu. Ada juga kalau sungai kan mengalirnya ke sini ya, Mbak ya. Iya. Katakanlah mengalir ke sini. Bambu petuknya dicemplungin, dia ngambang, nggak kena arus, dia akan melawan jalan ke sana. Oh, berarti berlawanan arus berjalan Ki. Ya kan itu aneh juga. Terkadang ada cara ngetesnya semacam itu. Terus Tapi tidak untuk- semacam itu sebenarnya kalau ngetesnya. Oh, terus untuk namanya nih Ki ya. Kalau prank petok, untuk prank sendiri kan kita tahu bambu ya Ki ya? Bambu. Untuk petok itu apakah ada makna tersendiri atau memang istilahnya seperti itu Ki? Kalau dari mbah-mbah saya itu ada filosofinya begitu. Seperti apa tuh filosofi? Kalau filosofinya, kalau saya yang saya sukai, saya yakini filosofi adalah petuk artinya kan ketemu. Jadi sesuatu apapun jika itu bertemu dalam posisi katakanlah masalah ya, ketemu masalah, ketemu solusinya. Nah, itu akan menjadi penggambaran agar masalah kita segera terselesaikan. Semacam itu yang saya sukai. Tapi di luar sana banyak sekali filosofi, kemudian sejarah-sejarah yang saling simpang siur.
Gitu. Makanya kalau untuk Mbaknya ini saya nggak cerita panjang lebar, mungkin jadinya nanti ngalor ngidul begitu. Ada yang kisah bambu petuk, filosofinya dari Sunan Kalijogo, ada. Kemudian ada wali siapa, ada syekh siapa, itu saling simpang siur. Kalau saya sendiri meyakini bahwa bambu petuk, ya memang itu hal unik, ya saling ketemu, berarti apa? Contoh tadi kalau ada masalah ya, saya sama Mbaknya, saling ketemu, ngobrol baik-baik, ketemu solusinya. Bisa terselesaikan ya. Betul. Filosofi dari bambu petuk, misalkan dia ditaruh di tempat usaha, bukan berarti itu yang membuat tempat usahanya akan laris. Jadi adanya petuk artinya adalah menemukan solusi. Nah, dia akan berpikir jernih, bagaimana caranya tempat usaha saya rame, bukan karena bambu, tapi dengan cara lainnya. Dia memperbaiki apa yang menjadi penampilan, misalkan gitu. Soalnya ada unik gini, Mbak. Pernah itu ada orang, dia ngomong gini, saya punya bambu petuk asli. Nah, di iklannya dia butuh uang. Manfaat bambu petuk disebutin sama dia, salah satunya adalah membuat dia kaya raya. Dia tulisannya butuh uang di situ. Gak aneh ini, ya kan? Anehnya gitu. Berarti apa? Sarana spiritual apapun, contoh bambu petuk tadi, itu hanya sebagai wasilah ataupun perantara, bukan mengabulkan hajat. Itu yang salah. Di luar sana banyak orang yang salah ya karena itu. Sampai sekarang banyak kok Mbak, grup-grup di seluruh Indonesia pecinta bambu unik, pembolang Nusantara. Artinya dia adalah mencari bambu unik saja. Tapi yang saya sayangkan untuk teman-teman yang pencari bambu, Bu Yo ketika mencari bambu, ya itu sebagai hobi tidak masalah. Tapi kebanyakan mereka lupa akan keluarga loh Mbak. Misalnya seperti apa? Bisa cari bambu ke alas ataupun ke rumpun bambu. Keluarga dia nggak mau kerja, cuma cari bambu aja setiap hari. Mau makan bambu, gitu kan? Iya benar juga gitu. Ya. Jadi bolehlah orang itu mencari bambu petuk. Untuk apa? Ya nanti kalau dapat dijual mahal kan, ya untung kan. Tapi itu kan susah dicarinya. Nggak apa-apa kalau itu hobi, lakukan nggak masalah. Tapi ingat, kewajiban ya ataupun hak-hak yang di sekeliling Anda itu harus terpenuhi semuanya kan gitu. Ya, benar. Ya. Kalau selain dari segi bentuknya yang berbeda sama bambu-bambu kebanyakan ya Ki ya. Yang membuat bambu petuk ini istimewa itu apa sih Ki dari bambu-bambu yang lain selain bentuknya? Tadi sesuatu yang unik, dia bisa menghimpun energi yang kuat. Itu pasti. Dan ketika menghimpun energi yang kuat, terkadang ya misalkan bambu petuk ataupun bambu unik lainnya diambil ataupun dikoleksi sama seseorang, energi di situ kan sudah kuat. Iya. Bisa saja energi tadi membantu manusia. Misalkan auranya jadi bagus, di situ ada energi alam misalkan, ya memperbaiki alam tadi, aura di tempat usahanya, kemudian dirinya sendiri dan lain sebagainya. Itu yang membuat kenapa itu istimewa terkadang itu. Dan kalau saya pribadi, otak waras saya mengatakan kenapa bambu petuk istimewa karena harganya. Gitu. Karena harganya yang tinggi itu tadi ya. Saya sampai sekarang bingung kok. Kenapa kok bisa bambu ini kok bisa harganya mahal? Carinya aja susah. Apakah ini ada oknum yang sekedar mencari keuntungan? Iya kan? Iya benar. Padahal bambu petuk yang asli kan susah dicarinya. Gitu. Kalau untuk energi dari bambu petuk ini nih Ki, apakah juga butuh penyelarasan jika ada orang yang menggunakan atau semua orang bebas menggunakan Ki? Ya sebenarnya tinggal dipakai saja, disimpan saja. Anggap saja itu sebuah benda, disimpan aja gitu. Pasti kalau itu ada manfaatnya ya bermanfaat sama orangnya. Jangan sampai tadi ya kan orang itu menyimpan bambu, dia meyakini bambu, ya ini kan sudah salah jalur kan, ya. Iya. Makanya apa? Siapapun boleh kok. Gitu, boleh membawanya, memegangnya, bahkan ini. Jangan jauh-jauh ke bambu, tasbih. Ada tasbih dari kiai besar, ya kan? Kiai besar ini sudah tidak memakai tasbih ini dan tasbih ini diserahkan kepada Mbak. Dan Mbak itu meyakini wah ini tasbih bertuah dari kiai besar, ya kan? Iya. Anda meyakini hal yang salah, di situ katakanlah di situ ada jin atau kodam kan kita nggak tahu kan? Di situ mengabulkan hajatnya Mbak, gimana?
apakah itu kepercayaan itu gak nyeleweng, ya kan? Iya benar sih. Ya tasbih lo tadi, ya bambu pun sama, bambu petuk tadi. Bahkan bambu yang apa namanya notabene bambu biasa yang seperti tongkat, ini kalau dibawa orang besar ataupun kiai besar katakanlah, 1 tahun lah katakanlah, ini diserahkan kepada orang lain, ini bisa jadi keramat, bisa jadi pusaka kan gitu. Tergantung orangnya yang menggunakannya, dia mengilhami ini sebagai apa begitu. Berarti Itu aja tergantung sama keyakinan orang itu ya. betul. Tapi saran saya tadi, bambu unik, bambu petuk itu hanya sebagai wasilah, perantara saja. Sebagai benda ya jangan sampai ini Anda yakini, gitu aja. Ya. Berarti intinya semua tetap dari Tuhan Yang Maha Esa ya Ki ya. Betul, itu yang wajib kita ketahui, kita imani semacam itu, Mbak. Nah, kalau untuk bambu petuk sendiri ada jenis-jenisnya apa enggak Ki? Kalau bambu petuk ada jenisnya banyak ya, karena ya sebenarnya butuh gambar sih. Bambu petuk yang skema bambu petuk itu kan gini, Mbak. Katakanlah apa ini contohnya, nggak ada contoh ya. Ini aja handphone saya. Ini batang ya, batang. Di sini tuh ada ruas pemisah biasanya, ruas kan gitu, bambu kan gitu. Iya. Nah, ruas di atasnya itu ada cabang ke atas. Ruas cabang ke atas, gitu kan? Iya benar. Yang bambu petuk, ruas cabang ke atas, sebelum ruas ini sudah ada cabang ke bawah. Oh, saling bertemu berarti. Saling bertemu, namanya petuk kan saling bertemu. Jadi kalau ada yang nemuin ruas, ya kan ruas tadi, ruas di sini, bambunya cabangnya ke atas, kemudian ada cabang ke bawah, tapi ruasnya masih ada di bawahnya, misalkan itu bukan petuk, cuma cabang yang bengkok ke bawah. Nah, saling bertemu itu bukan petuk. Jadi petuk artinya adalah dia bertemu seluruh jaringan di dalam bambu itu semuanya bertemu dari cabang kan, namanya gini. Ruas bambu kan menghadap ke atas gini, lagi saling bertemu gini. Gitu berarti ya. Di antaranya itu ada cabang yang saling bertemu juga. Okay. Itu yang normal ya. Ada lagi cabang saling bertemu gini, tapi ininya gini, nggak saling bertemu. Itu namanya bambu petuk, berbeda lagi. Kemudian ada lagi yang di tengahnya ada ruas, ya, tapi ini saling bertemu, tapi tengah ada ruas. Ada namanya beda lagi. Itu baru bambu petuk. Iya. Bambu unik lainnya masih banyak, Mbak. Iya. Gitu. Bambu unik yang tengahnya itu sudah ada lubang dari alam, namanya bambu combong, ya kan. Kemudian bambu lurus, bambu kan normalnya lurus ya, Mbak ya. Di situ muter gini, seret. Namanya sado langit. Batangnya muter gitu. Betul, muter gini ke atas. Sado langit. Kemudian bambu ruasnya saling berdekatan dua gini. Ruas kan segini, segini. Nah, itu ada yang satu itu saling berdekatan ruasnya gini. Bisa disebut namanya adalah Sebentar, kok saya lupa itu namanya. Saking banyaknya jenisnya. Banyak jenisnya. Nanti saya cari. Pokoknya banyak. Ada yang namanya bambu lutut. Bambu pagoda. Kemudian rogo sukmo. Kemudian ada yang menyebutnya nogo sosro, ada. Itu apa? Yang membedakan apa? Mereka sendiri yang menamakannya, Mbak. Gitu. Mereka sendiri. Jadi ya, kenapa kok saya bisa lupa ya tadi? Namanya banyak yang menyebut di sini apa, di sana apa, di sana apa gitu. Berarti tiap orang menamainya berbeda ya? Boleh, tidak masalah. Tidak ada hukumnya kan gitu. Iya. Tapi yang terkenal yang mana gitu loh. Bambu yang mana itu. Pernah juga ceritanya itu kisah asli. Pak Jokowi sebelum menjadi presiden dia dapat hadiah bambu dari pendukungnya. Bambunya namanya bambu Pamengkang Jagat. Bambu kan lurus, cabangnya kan gini. Itu enggak bambu lurus, dia bercabang. Bambu kan enggak ada yang cabang gitu, Pak. Cabangnya double gitu. Jadi gini kan bambu kan lurus gini kan. Nah, terus kemudian bercabang gini. Habis bercabang dia ketemu lagi di atasnya. Ya Pamengkang kan artinya Jawa, bahasa Jawa gak pena. Mekanggang kan artinya. Pamengkang itu artinya gitu. Buka gitu ya. Jagat kan keseluruhan. Jadi dia membuka jagat raya. Nah, itu filosofi dari tadi bambu itu. Katanya bambu itu membuat ini berwibawa. Ada macam-macam. Ada yang memberikan kesehatan, ada yang memberikan cocok untuk usaha, ada yang untuk
pengasihan, macam-macam kok. Oke. Itu Terus bambu. kalau kan tadi banyak jenisnya ya Ki ya. Untuk setiap jenisnya tuh apa memiliki kegunaan yang berbeda juga Ki? Apa Iya, tadi. jenis ini bisa digunakan untuk hajat semuanya? Kalau saya merasakan dari posisi energi itu berbeda-beda memang. Yang katakanlah bambu yang paling banyak tumpang sari yang saya ingat tadi, yang itu apa, yang saling berhadapan, Yang berdekatan tadi. kecil tadi itu tumpang sari. Itu banyak dicari, digunakan untuk pengasihan. Kemudian ada yang apa namanya bambu kurung, ada lagi juga itu. Macam-macam banyaknya. Nah, itu digunakan untuk apa? Bambu combong digunakan untuk dagang, ya kan? Bambu petuk yang tadi yang paling unik itu digunakan untuk apa? Nah, itu macam-macam. Energinya pun macam-macam. Jadi tidak serta-merta ini digunakan untuk ini, tidak. Dicek dulu energinya apa, gitu. Kalau untuk ini di sini saya sebagai awam ya Ki ya. Mungkin juga teman-teman di rumah ini semakin penasaran dengan bambu petok atau pring petok ini. Kalau kita menemukan bambu nih Ki, terus yang bentuknya seperti yang Ki Bagus jelaskan tadi, seperti pring petok itu tadi, apakah bambu tersebut langsung memiliki energi atau kita perlu bantuan ahli spiritual untuk mengisinya atau bagaimana Ki? Anehnya gini Mbak, bambu petuk yang asli itu susah dicari kan, tapi ketika orangnya ini berpuasa, ya kan, ini guru saya ataupun bahkan kenalan saya yang di Jombang mengatakan kalau kamu ataupun kue pingin golek pring, kamu pingin cari bambu yang unik, ada energinya, poso sih. Ada yang sampai 7 hari, ada yang cukup 3 hari. Nah setelah itu datangi tempatnya. Terkadang Mbak itu nongol di depannya Mbak, ini bambu nih, bambu yang betul. Nah berhubung ini mau apa namanya, aku tak ke rumah dulu, ambil pisau, ambil apa untuk ngambil kan ya, untuk memotong bambu itu. Balik kadang udah hilang Mbak. Gitu. Bisa seperti itu. Makanya kalau untuk teman-teman yang sekarang suka cari bambu unik, kalau kok susah mencari bambu unik, cobalah datang sore. Sore nggak ketemu malamnya, malam nggak ketemu paginya, pagi nggak ketemu siangnya, gitu Mbak. Muter-muter, coba di situ aja, lokasi situ. Jangan mencari di sini selesai pindah sana, jangan. Terkadang itu tersembunyi. Gitu. Entah itu gimana penjelasan logisnya, saya juga nggak tahu. Yang namanya gaib kan di sekitar kita kan banyak kan Mbak. Terkadang udah nampak di depan kita pergi atau meleng sedikit sudah ganti kok. Berarti meskipun misal kita sudah mendatangi tempat yang sama, kita belum menemukan, berarti belum tentu nanti kita datang lagi kita nggak menemukan lagi ya Ki? Iya belum tentu, pasti di situ ada sesuatu yang jadi rahasia, atau memang benar-benar di situ sudah 3 hari katakanlah muter-muter di situ nggak ada, ya udah mungkin di situ memang nggak ada. Tapi kalau sekilas pernah lihat kok hilang lagi, ya coba dicari lagi di situ, muter gitu. Itu teknik yang saya lakukan untuk mencari yang hal-hal unik. Ya bukan bambu petok aja, tapi lainnya juga. Gitu Mbak. Biasanya kalau untuk tirakatnya seperti apa Ki? Kalau untuk pring petok ini sendiri? Ya tirakat ya sama seperti orang kebiasaannya, orang spiritual cukup puasa, kalau dia suka zikir ya zikiran semacam itu. Niatnya ya niat untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Untuk gitu. Menemukan pring petok itu tadi ya. Gitu aja cukup. Bahkan ada juga untuk daerah mana ya, daerah Probolinggo atau mana, itu ada para pencari pring petok. Mereka sebelum membuat membuat kelompok untuk pencarian, ngadain hajatan dulu, tumpengan. Tumpengan baru mereka mencari. Agar apa? Mungkin berdoa biar selamat. Soalnya mencarinya kan kadang di hutan-hutan belantara kan Mbak. Gitu. Kalau misal seseorang sudah menemukan pring petok ini, kan tadi seperti yang Ki Bagus bilang ya, biasanya muncul dengan sendirinya. Apakah itu tandanya berarti benda tersebut udah selaras dengan orang tersebut atau gimana? Cocok biasanya. Cocok. Terkadang kalau memang benda spiritual yang aneh-aneh, energinya gede, kalau cocok sama seseorang dia akan datang. Bukan pring petok aja, batu katakanlah. Banyak kok saya mendapatkan keluhan ataupun curhatan dari klien-klien saya di Nusantara ini, banyak. Saya ngipi 3 hari 3 malam ngipi ketemu kakek-kakek ini berjenggot gini, bajunya gini. Dia di rumah sendirian, rumahnya dikunci, tiba-tiba bangun tidur di sebelahnya sudah ada batu mustika. Dari mana? Kalau logisnya kan nggak mungkin kan. Iya.
Kan saya mencoba lagi, mungkin Bapak ngelindur, ya kan, tiba-tiba dapat batu mustika terus ditaruh di situ, lupa kalau itu milik Bapak, tiba-tiba bangun tidur ngiranya dari orang lain. Ya, dia mengatakan enggak Ki. Memang saya sendirian, saya tidur di sini, ngontrak di sini. Bahkan kejadian di apartemen loh, Mbak. Orang logis, sangat logis. Dia S2 hukum kalau tidak salah, dia tempat tinggalnya di Inggris. Saya pernah dikirimi fotonya, dia belakangnya adalah Istana Buckingham, Inggris di situ. Kan dia pakai gelang dari saya kan, difotokan. Saya sudah sampai sini, Ki, gitu. Ya, kemudian malamnya tadi ngipi, kemudian berjumpa batu mustika. Dari mana kan gitu? Orang Inggris gak mungkin kan main akik kayak gitu. Iya juga ya. Padahal dia sendirian di apartemen, gitu loh. Jadi kan hal-hal yang tidak wajar terkadang ya ada di sekitar kita. Nah, untuk Ki Bagus apa pernah mengalami hal seperti itu, Ki? Maksudnya banyak, sering mimpi, terus kalau ada... untuk mimpi sering, bahkan mimpi katakanlah ya, kalau orang spiritual terkadang ada gambaran-gambaran masa depan, kadang semacam itu. Oke. Tapi nggak baik kalau kita bicarakan. Iya, Ya. benar. Kalau di TV-TV banyak orang indigo ngomong 2020 nanti ada bencana besar di sini. Kok rasanya nggak sopan ya? Iya, Kayak gitu benar. kan, membuka rahasia-rahasia. Itu bisa saja rahasia itu juga bohong, jadinya kan fitnah. Sama ketika tadi mencari benda spiritual, prank petuk. Ya hal-hal yang gaib itu ya terjadi di sekitar kita. Saya mencari bambu misalkan, ya tiba-tiba nggak jumpain bambu, ketemunya adalah pusaka. Pernah. Di bawah rumah saya sekarang itu udah ada mitos 3 turunan dari mbahnya, gimana ya? Istri saya ini punya mbah, nah mbahnya ini punya ibu. Nah dari sana turun ceritanya ke bawah sampai istri saya bahwa di bawah rumah saya itu ada harta karun yang tersimpan. Begitu. Jadi harta karun ini yang tersimpan ini sudah 3 turunan. Pencariannya pun macam-macam pencarian. Saya mengatakan, emangnya di ten pundi Bu tempate? Gak iso dipastekno. Lah jenengan asal cerita niki disangking sinten? Katanya dari mbahnya gitu. Untuk Ki Bagus sendiri apa pernah mencoba untuk Ya kalau mencari memang, kalau spiritual itu dia itu kayak jalan-jalan gitu Mbak, nggak bisa dipastikan. Oh, oke. Dan itu memang saya yakin karena di Kudus sendiri, ya kan, di Kudus sendiri itu punya kecenderungan masyarakat zaman dulu, mereka itu menyimpan harta karun, benda pusaka di bawah tanah, di bawah kamarnya. Dikubur di dalam tanah gitu berarti? Andai kata rumahnya Mbak, rumah khas Kudus, ya misalkan di bawahnya itu, katakanlah rumah itu rumah tua, ya bisa saja di bawahnya. Kejadian kok banyak di televisi. Kemudian di media lokal sini ditemukan emas batangan di bawah rumah-rumah orang-orang tua. Dan kebanyakan memang di kamar. Itu kebiasaan orang dulu gitu Mbak. Nah harta karun yang saya maksudkan tadi kejadiannya ya memang mungkin ada yang nunggu, ya kan. Jadi dia tidak bisa katakanlah digali di sini, nggak di sini. Kalau orangnya beruntung bisa ngambil nggak masalah. Okay. Soalnya saya rasakan penjaganya edan, penjaganya kuat sekali. Penjaga dari benda tersebut ya? Penjaga. Ya saya ingin coba bayangkan pusaka di tanah Nusantara kerajaan kan banyak. Coba pikirkan apakah itu nggak ada salah satu yang jaga dari makhluk gaib, kan pasti ada. Pusaka-pusaka semacam itu, gitu Mbak. Ya bukan bambu petuk aja ya, mungkin kita bisa bicara macam-macam kalau untuk hal yang aneh-aneh kayak iya, gitu. Untuk Gitu. Terus kalau untuk bambu petuk sendiri Ki, misal kita kembali lagi ke topik kita ya Ki ya, prank petuk atau bambu petuk. Kalau misal kita udah memiliki bambu petuk nih Ki, apa ada perawatan khusus untuk merawat bambu itu tersebut Ki? Perawatan boleh dirawat sih, ataupun nggak dirawat pun nggak masalah. Kalau perawatan itu biasanya dilakukan ada 2. Satu, perawatan dari fisik. Biasanya kan bambu kan takutnya kena jamur. Nah itu dibersihkan, disikat, kemudian ada yang langsung dikasih pelitur biar kinclong. Ada yang seperti itu, nggak masalah. Ada juga yang ingin merawatnya sebagai sarana spiritual. Dengan cara apa? Memberi minyak misik. Dioles seperti Ada yang seperti itu. Jadi itu macam-macam lah ya. Setiap orangnya boleh ada perawatan, boleh tidak.
Kalau menurut saya ya dirawat nggak masalah gitu. Biar tidak mengurangi energinya seperti itu atau Ya, gimana? ya. Kalau dia menyatakan bahwa itu ada energinya, boleh dirawat secara energi, nggak masalah. Tapi ingat tadi, merawat energi bukan Anda itu memberi makan ya, bukan. Iya. Perawatan energi dalam artian agar saranamu ini ataupun benda spiritualmu ini tidak ada energi negatifnya, gitu aja. Oh ya. Karena gini, katakanlah saya punya patung di sini. Mm-mm. Patung ini kok kelihatan serem ya? Ya wis, kasih minyak, kita doakan yang baik, biar apa? Tidak diisi makhluk gaib, gitu aja. Oh, biar tidak kemasukan energi negatif. Betul. Uang lukisan aja kalau kelihatan serem, gitu aja sudah dimasuki jin kok. Oh. Iya. Nah, gunanya merawat itu ya agar tidak terhindar dari hal semacam itu, gitu Mbak. Berarti hal-hal semacam itu bisa masuk dengan sendirinya, Ki. Masuk dengan sendiri. Manusia aja kalau dia pikirannya kotor, suka melamun ya, Kemasukan ya. gampang kemasukan. Ngomongnya jorok di tempat yang sakral, ketempelan kan? Itu sama. Makanya ada yang namanya ruatan membersihkan. Biar apa? Orangnya bersih. Benda spiritual pun sama, dibersihkan. Akan bersih energinya. Gitu, Mbak. Nah, terakhir nih, Ki ya. Oke, monggo. Pesan Ki bagus untuk teman-teman yang mungkin mencari atau ingin memiliki bambu petok ini, apa sih yang harus diperhatikan sebelum memiliki Oke. bambu petok ini, Ki? Pertama untuk para pencari dulu aja ya. Iya, Untuk silakan. teman-teman yang suka mencari bambu petok, katakanlah. Carilah dengan bijak. Jangan mencari ini, anggap saja ini hobi, cari dengan wajar. Oh, misal malam Sabtu malam Minggu cari, tidak masalah. Tapi ingat, ada keluarga Anda yang menunggu di rumah. Jangan menghabiskan waktu Anda untuk mencari hal yang tidak penting kalau menurut saya. Begitu. Itu untuk para pencari. Nah, bagi Anda yang sedang memiliki ataupun sudah memiliki sarana bambu petok, ya udah, anggap saja itu wasilah, perantara. Jangan mengimani bahwa di situ adalah mengabulkan hajat Anda. Jadi nanti bisa salah arah nantinya, ya. Jadi ingat, semua benda spiritual adalah wasilah ataupun perantara. Gitu aja, Mbak. Oke. Semacam itu. Terima kasih untuk waktunya ya, Ki Bagus. Oke, Kita sama-sama, udah Mbak. ngobrol santai nih pada siang hari ini.